Halo Hanan, sudah ready Hanan? Hanan, mana Hanan? Suaranya belum masuk. Oke, kita ke Napis dulu. Silakan perkenalkan diri Napis. Nama lengkap, nama panggilan, terus tinggal di mana, sama Nama kegiatannya. saya Nafis, nama Hmm. lengkap Nafis Fakir Alif, tinggal di Jalan Panjang di Jagakarsa, Brigip. Oh, Berigip ya. Dekat tol ya, Ya, tol Berigip ya. iya dekat tol. Sekolahnya di mana Napis? Sekolah di Mantujuh, Jaksel. 7 Jaksel. Oke, kelas 2. Kelas berapa? Iya kelas 11. 2. Kelas 2 Iya berapa kelas sih? 11. Kelas Kelas 11. 2. Oh iya, Iya. sorry, sorry. Dulu zaman saya 1 2 3 sih. Dulu jadi belum 11, belum nyambung ya. Jadi agak agak kagok juga. Oke, ya udah. Terus Hanan, silakan Hanan, suaranya kemana? Oke, mungkin Hanan trouble ya suaranya. Oke, kalau gitu kita mulai saja ya. Kenapa nih? Oke, suaranya nggak masuk Hanan. Ya udah nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa kita mulai aja ya karena waktunya sudah mulai berjalan. Nah, sekarang hari ini kita belajar machine learning ya. Sebenarnya machine learning itu banyak codingnya, ya. Tapi nanti kita coba belajar yang basic-basic dulu ya. Nanti apa namanya, kita akan coba coding-coding ya, belajar ngetik sedikit jadi biar kita dapat experience-nya, walaupun nanti sebenarnya kita pakai beberapa library ya. Nanti konsepnya saya jelaskan sedikit ya, karena kita fokusnya adalah goalnya adalah praktek, jadi teori-teorinya nanti mungkin sekilas saja, nggak terlalu banyak ya, karena memang workshop kita sebentar. Nanti kalau mau mendalami itu sebenarnya banyak online course kayak di Udemy, terus di Udacity, itu banyak online course yang base-nya itu praktis ya. Memang dijelaskan teori, cuma teorinya sedikit. Karena untuk praktisi sebenarnya tidak perlu terlalu mendalam di bagian teorinya. Yang penting bisa eksekusi. Kecuali nanti ketika kuliah ya, ketika mau skripsi itu nanti harus paham teorinya ya, tidak sekedar praktek saja. Tapi sekarang kita coba experience-nya, gimana coding menggunakan machine learning, menggunakan Python. Ada yang sudah pernah coba Python sebelumnya? Pak Is atau Patah, Napis, pernah coba Python belum? Belum. Belum. Belum ya? Belum ya, oke. Saya jelaskan dikit. Python itu ya bahasa pemrograman yang dibuat oleh Google ya, sekitar di bawah tahun 2000. Sebenarnya bukan oleh Google, ada seseorang, cuma kemudian direkrut oleh Google. Nah, Python itu termasuk bahasa pemrograman yang cukup modern ya, dibanding dengan pendahulu-pendahulunya seperti C, C++, Java. Dan learning curve-nya, belajarnya juga cukup mudah ya dibandingkan dengan bahasa C. Ya, biasanya di kampus-kampus itu di awal semester 1 ya, untuk jurusan fakultas apa namanya, fakultas ilmu komputer, kemudian matematik juga ada belajar. Itu biasa belajar di awal-awal belajarnya bahasa C ya. Tapi beberapa tahun terakhir ini kampus-kampus itu sudah mulai switch ke Python ya, karena dari sisi kemudahan dia lebih mudah dibandingkan dengan C atau Java ya. Kalau Java lebih ke enterprise ya. Biasanya jarang dipelajari di kampus. Normalnya sih belajar sendiri rata-rata. Oke, mungkin saya coba share screen. Share screen materi sebentar. Satu lagi. Section. Oke, saya coba share ya. Sudah muncul belum? Sudah muncul Sudah, ya? Pak. Sudah. Oke, Sudah, Pak. siap-siap. Kita interaktif saja ya. Nggak apa-apa. Oke, sebenarnya untuk belajar untuk coding Python itu biasanya kita install dulu Python, kemudian kita install pip, kemudian kita install beberapa library ya. Cuma pengalaman
dari kasus kelas-kelas sebelumnya, itu terkadang ada yang masih menggunakan komputer yang lawas, seperti Windows-nya di bawah Windows 10 itu tidak disupport oleh Python-nya. Jadi dari pengalaman tersebut kita coba masuk ke cloud saja ya, biar jadi nanti seragam antara trainer sama yang apa namanya, yang praktek, yang belajar. Jadi menggunakan Python sekitar Python berapa ya? Python 3.12 ya. Jadi sama sintaknya. Nah, itu nanti kita akan coba menggunakan Google Cloud. Nah, Google Cloud ini gratis ya. Gratis, bisa kita gunakan untuk belajar ya. Nah, linknya itu seperti yang kemarin saya share di itu. Nanti saya share lagi ya. Nah, biasanya sih normalnya kalau di production itu menggunakan Visual Studio Code untuk codingnya, atau bisa juga menggunakan PyCharm ya, JetBrains PyCharm. PyCharm ini cukup populer ya, karena dari sisi apa namanya, dari sisi autocomplete-nya dia cukup bagus menggunakan AI, menggunakan machine learning. Nah, untuk install Python, normalnya kita menggunakan untuk install apa namanya, beberapa library, nanti kita pakai pip install OpenCV Python NumPy. Jadi ini dua library yang akan kita gunakan untuk mendeteksi wajah ya, face detection. Nah, kemudian kita coba belajar sedikit konsepsi deteksi wajah. Jadi, deteksi wajah itu adalah jika ada sebuah foto ya, foto. Nah, di dalam foto tersebut ada wajah orang. Ya bisa jadi orangnya ada banyak gitu. Ada kadang ada satu, kadang lebih dari satu, ada satu, dua, tiga. Nah, tujuan kita mendeteksi mana yang bagian wajah. Adakah di dalam foto tersebut wajah? Kalau ada wajah, ya mungkin kita perlu kasih kotak wajahnya agar nanti kita bisa banyak, manfaatnya banyak ya. Bisa untuk nanti absensi, bisa untuk menghitung jumlah orang gitu kan. Bisa juga untuk mengenali orang. Kalau absensi itu benar nggak sih orang ini tuh benar-benar karyawan gitu kan. Jadi nanti ketika absen langsung ketahuan dia namanya siapa gitu kan. Dia akan akses ke data ya. Bisa juga untuk keamanan sama pengawasan. Misalkan di dalam CCTV kita mau mendeteksi apakah ada wajah atau ada orang gitu, misalkan tengah malam apakah ada orang gitu kan. Artinya kalau misalkan tengah malam itu ada yang lalu lalang, berarti kan sesuatu gitu kan, bisa jadi pencuri dan sebagainya gitu kan. Nah, itu alasan keamanan. Bisa juga nanti kontrol akses ya, untuk apa namanya, biometrik. Nanti dari wajahnya dia bisa masuk, bisa akses dengan menggunakan wajah dia. Kalau misalkan wajahnya tidak dikenal oleh sistem, berarti nanti tidak bisa masuk ke dalam ya. Biasanya sih untuk ruangan-ruangan yang secure gitu ya, untuk ruangan seperti banyak di bank itu ada server-servernya, kan berbahaya itu kalau sampai ada uninterrupted ya. Terus pengenalan wajah, terus interaksi manusia komputer, gimana eh, komputer tuh mendeteksi apakah orang ini senyum, apakah sedang marah, itu penting sekali nanti ya. Terus analisis pasar dan iklan dan sebagainya ya. Bisa juga nanti kesehatan sama medis. Ini banyak sekali manfaatnya. Jadi sekarang kita akan belajar bagaimana metode untuk mendeteksi wajah. Nah, ada dua metode untuk mendeteksi wajah. Yang pertama itu berbasis fitur. Ya, berbasis fitur ini cara yang cukup apa namanya, primitif ya, sekitar tahun 2001, namanya Hard Cascade ya. Yang dia menggunakan, kalau teman-teman pernah belajar apa tuh, sinyal sinyal apa namanya, HAR itu, HAR ya, namanya HAR, apa namanya, gelombang HAR itu nanti dia menggunakan metode HAR ya. Nah, teknik ini ditemukan pada tahun 2001 ya oleh Viola Jones, Object Detection, Paul Viola sama Michael Jones ya. Jadi HAR cascade itu sebenarnya terdiri dari serangkaian fungsi matematika yang dirancang untuk mendeteksi objek dalam gambar berdasarkan fitur-fitur tertentu. Tapi di sini kita nggak bahas fungsi matematikanya. Sebenarnya fungsinya sederhana, dia fungsi HAR itu. Cuma nanti dipakainya berkali-kali ya. Jadi scan, scan dengan menggunakan HAR. Jadi based on feature. Nah, ini cara cara HAR ini, metode HAR ini cukup cepat ya dibandingkan dengan metode yang lain. Cuma kelemahannya memang akurasinya agak kurang gitu kan. Karena kita sebut dengan metode primitif atau future based. Nah, metode yang kedua itu menggunakan machine learning. Nah, di machine learning ini umumnya umumnya akurasinya lebih bagus ketimbang metode yang future based seperti HAR tadi ya. Cuma kelemahannya dia lebih lambat ya.
lebih lambat karena dia belajar dari data dan modelnya pun lumayan besar. Nah, contohnya itu ada histogram of oriented gradient atau HOG. Ini biasanya dikombinasikan dengan SVM, support vector machine. Support vector machine. Nah, ini nanti akan teman-teman pelajari di kuliah kalau teman-teman ngambil ilmu komputer, khususnya nanti support vector machine. Nah, support vector machine ini itu machine learning yang primitif ya, maksudnya dia belum belum deep learning. Nah, ini kalau di matematik saya nggak tahu, nggak dulu sih saya nggak belajar kalau SPM itu di matematik, cuma nggak tahu sekarang ya. Tapi kalau di ilmu komputer nanti teman-teman mungkin semester 3 belajar ya, belajar support vector machine karena lumayan penting ya. Ini ditemukannya oleh IBM ya, di IBM support vector machine ini. Terus ada convolutional neural network. Ini teman-teman mungkin familiar ya, CNN ini menjadi basic dari deep learning. Jadi CNN ini pada tahun 2009 itu dia berhasil apa, apa namanya? Mengungguli seluruh metode apa namanya klasifikasi image CNN itu ya tahun 2009. Nah, sejak itulah booming deep learning ya. Mulai muncul GoogleNet, mulai muncul ResNet sampai yang terakhir itu teman-teman ini sering pakai ini nggak apa namanya? AI generation, image generation itu. Nah, ini asalnya sebenarnya dari CNN ini. Kalau teman-teman dibedah di dalam modelnya itu di dalamnya menggunakan CNN ya. Cuma ya, eh, kalau dibandingkan yang sudah generation ya sudah sangat kompleks dan datanya juga sudah sangat banyak sekali ya. Jadi modelnya cukup besar. Nah, nanti kita akan coba ya, baik untuk yang hard kita akan apa namanya explore banyak di hard cascade ini, dan kalau waktunya cukup nanti kita akan coba ke pembelajaran mesinnya walaupun kita nggak akan terlalu banyak ke pembelajaran mesinnya karena modelnya lumayan berat ya, jadi lumayan berat butuh GPU ya, sedangkan yang Google Colab yang versi gratis itu GPU-nya terbatas. Oke, mungkin kita langsung saja ya, teman-teman coba buka Colab-nya ya, coba dibuka Google Colab-nya, colab.research.google.com ya. Saya kirim di ini ya, di chat ya. Coba dibuka colab.research.google.com. Dibuka sampai muncul tampilan tampilan seperti ini ya. Mungkin agak beda ya kalau yang misalkan belum login. Kalau misalkan belum login, coba saya sign out dulu. Eh, sudah login juga ya? Oh enggak deh, enggak ya. Seperti ini ya. Kemudian teman-teman login saja, login dulu ya, karena harus login. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, kita bikin new notebook ya. Mungkin tampilannya beda ya kalau di situ ya. Pokoknya teman-teman coba cari file, kemudian new notebook in Drive ya. New notebook in Drive. Nanti dia akan muncul seperti ini kalau misalkan baru ya. Nah, kira-kira seperti ini halamannya. Nah, seperti ini ya. Untitled. Coba saya cek dulu. Pak Is gimana? Sudah muncul seperti ini? Bentar Pak, sebentar. Oke, yang lain Patan Ah, udah Pak, udah. ada. Yang lain gimana? Napis Udah, Pak. sudah, Hanan. Error, Pak. Errornya apa? Udah. Coba mungkin bisa di screenshot kemudian kirim ke WA ya, biar nanti saya pantau. Kenapa errornya? Gimana? Sudah masih error, Kata?
Saya bisa, Pak. Bisa. Yang lain, Hanan, Nafis? Bisa, Pak. Sudah bisa ya? Oke. Oke, Hanan sudah bisa. Oke, kita lanjut kalau sudah bisa. Ya, pertama mungkin kita rubah dulu title-nya yang di sini ya. Untuk merubah title, ya ini langsung saja diklik di bagian judulnya ya. Kemudian dihapus, ketik saja misalkan face recognition. Recognition. Ya, karena saya sebelumnya sudah membuat, mungkin di sini saya kasih nama 3 ya. Teman-teman mungkin kasih namanya face recognition saja. Setelah itu di enter. Habis kenapa error? Coba deh. Do you say deserves? Oh, kamu ini apa? Nafis? Ini Nafis ya? Ya, Pak. Ya. Kamu coba pakai email yang lain, Pes. Oke. Ini email ini kuotanya habis. Drive-nya habis. Di logout dulu, kemudian sign in lagi. Tapi menggunakan email yang lain. Oke, sambil kita tunggu Nafis ya. Pak, perlu Ya, buka kamera nggak, Pak? oh, kalau misalkan berat, nggak usah. Oke, Pak. Opsional aja, opsional. Sudah Nafis? Login pakai yang lain? Belum, Pak. Belum. Oke, ditunggu. Oke, kalian kita sambil aja ya. Kita sambil menunggu habis biar waktunya ini. Nah, di sini ada 2 jenis yang bisa kita masukkan. Yang pertama itu ada kode. Kalau kita mau masukkan kode-kode ya. Terus ada teks. Ya, teks ini gunanya sebenarnya kalau kita mau masukkan penjelasan aja ya, penjelasan singkat tentang kode tersebut atau pembagian. Misalkan ada sub bagian-bagian. Nanti kita coba masukkan teks dulu yang pertama ya. Oke, sebentar. Oke, sekarang mungkin di bagian sini ya, teman-teman klik aja di teks dulu ya di atas ini. Klik teks. Oke, nanti muncul sebuah teks di atas ini, di atas kode yang bawah. Nah, setelah itu di double klik aja untuk edit ya. Coba masukkan di sini crashnya 2 kali. Face recognition. Face recognition adalah judul ya. Terus di bawahnya kita ketik pada modul ini. Kita akan belajar algoritma dasar. Algoritma dasar menggunakan Python untuk menyelesaikan face recognition dengan bantuan OpenCV dan NumPy. Oke, yang lain diketik dulu ya sambil nunggu habis. Tadi ditambah teks ya di atasnya, kemudian diedit dengan cara double klik, diklik 2 kali, setelah itu diketik. Face recognition ini adalah judul ya. Ini apa namanya? Ini teks biasa ya. Teks biasa. Nah, kalau udah nanti arahkan aja kursornya ke tempat yang lain. Ya. Oke. Nah, di bagian sini
kita kasih teks lagi di bawahnya lagi, kita tambahkan teks lagi. Nah, di sini kasih 3 class-nya import library. Import library. Kita kasih judul import library. Ininya class-nya 3 ya. Class-nya 3. Import library. Nah, setelah itu arahkan kursornya ke kode yang di bawahnya. Ya, kita akan import beberapa library ya, CP2. Ya, OpenCP ini nanti library yang akan kita gunakan untuk path detection ya. Kalau importnya namanya CP2, tapi library-nya itu namanya OpenCP-nya. Terus import NumPy SNP. Nanti kita bahas ya. Import OS. Kemudian import matplotlib payload splt. Terus satu lagi from Google Colab. Pages. Import CP2 in shop ya, seperti ini ya. Nah, ini kita kasih komen ini ya. Import library OpenCP untuk path detection. Yang di sini ini kita melakukan import library NumPy. NumPy itu untuk numerik. Terus OS ini nanti untuk akses ke folder atau directory. Nah, yang bawah ini untuk apa namanya, untuk menggambar grafik. Nah, ini untuk menampilkan image. Oke, tiga-tiga dulu. Kalau sudah bilang ya. Napis gimana, sudah bisa masuk? Gimana Napis? Apa sudah bisa masuk? Gimana Napis? Kalau udah, coba teman-teman jalanin dengan cara mengklik tombol yang run cell di sebelah kiri ini ya. Di sebelah kiri ini ada tombol run cell ya, seperti tombol play ya. Dijalankan, nanti dia akan connect ke apa namanya? ke ke apa namanya? virtual computing ya, ke cloud computing. Oke, ini ada hasil. Pak, Ya, gimana? yang hijaunya perlu ditulis juga. Enggak opsional aja. Ini cuma komen aja. Enggak ditulis juga nggak Berarti apa-apa. yang import Yang CP ini aja aja. sampai yang bawah. Iya, Oke, yang Pak. import aja. Oke. Terus kita mau misalkan kita mau apa namanya? eh, mau tahu versinya ya. Mau tahu versi misalkan CCP2 ini yang terinstall ini versi berapa sih? Nah, ini bisa di print cp2.version cp2.version ya. Terus yang bawahnya juga np
np.underscore version. Ini underscore-nya 2 kali ya. Setelah itu dijalankan lagi. Nah, ini coba kita samakan versinya antara versi yang di sini dengan yang di kalian. Di saya itu CPU2-nya 4.8.0. Yang Ya. NP itu 1.25, Ya. 1.25.2. Kalau sudah, tulis di chat ya. Sama nggak versinya? 480.125.2. Kak, ini di Ya. run ya? Iya, di run. Diklik yang tombol kiri ini nih. Yang tanda play ini di green, di run. Di apa namanya? Diklik. Setelah itu nanti hasilnya outputnya ada di bawah 480.125.2. Nah, coba kalau misalkan sudah muncul eh, di dicek apakah sama dengan yang tertera di sini 480.1.25.2. Kak, kok tulisan Ya, aku malah error ya? tulisannya error. Iya, enggak. Boleh boleh di screenshot kirim Oh ke iya, WA. bentar, Kak. Iya. Saya cek. Jalan kosong. Pak, punya saya juga Ya, error, Pak. errornya apa? Coba di ini juga ya. Tulisannya ya Tulisan error. apa? Tulisannya import error. Import error. Panjang sih. Coba Iya, screenshot. Screenshot error ya. Jangan nggak semuanya, atasnya aja. atasnya. Deh, atasnya aja coba lihat. Biasanya salah ketik kalau error. Dikirim ke mana, Pak? Di WA boleh? Di WA aja. Pak. Di grup yang itu ya, Kak? Iya di grup. From Google Colab Pages import CP2. Itu salah patah. Coba kamu lihat baik-baik. Ada yang beda. CP2 im Oh, show. Bukan in show. Im. oh, Imshow. Ya, im show. Ya, Pak. Aku udah ngirim, Kak. Ada kirimnya. Oke. Ini Anan juga belum selesai. Ini masih ada lanjutannya. Import, import. Nih, masih ada import nih. Import CP2 im show. Nih yang ininya belum, Anan. Iya.
Ya, diketik ya. Yang hijau-hijaunya nggak usah, ini keterangan aja. Setelah itu dijalankan, hasilnya harusnya 4801252. Udah Pak, saya Pak. Oke, munculnya sama nggak? Sama Pak. Sama ya, oke. Kita tunggu yang lain. Yang lain, kalau sudah, kabarin ya. Sudah Pak, aman-aman. Oke, aman ya. Kalau sudah, kita lanjut. Sekarang kita bikin di bawahnya. Kita download. Kak, Saya saya udah belum, siap. Kak. Masih sama error ya? Iya, masih sama. Padahal udah nambah tadi. Kalau udah ditambah, di running lagi, dijalanin lagi. Sudah, bisa ya? Sudah. Udah, sama aja. Coba dikirim lagi, saya lihat. Di screenshot lagi. Masih loading nggak? Masih loading. Heeh. Napis, loading posisi loading yang mana nih? Loading running atau loading yang Ini mana? lagi running. Oh, lagi running. Oke, siap. Kononya doang tapi Oh, oke. Sekarang errornya beda ya. Nah, ini Hanan, ini underscore-nya 2 ya, bukan 1. Nih lihat nih. Ini ada 2 tuh. Ya, Oh, digabung. 2. Ya, 2, bukan 1 ya. Underscore ada 2. Semuanya ya, yang di depan, yang di belakang, terus yang ini juga yang di depan, yang di belakang juga ada 2. Oke, kalau sudah, saya sudah siapkan beberapa gambar ya, beberapa gambar dan juga video. Nanti kita akan coba melakukan testing bagaimana cara mendeteksi wajah pada image yang sudah disediakan. Sekarang kita download dulu ya, bikin teks lagi di bawahnya ya, bikin teks lagi di sini. Oke, di bawah. Saya perbesar ya. Oke. Nah, di bawahnya dibikin teks, bikin sekarang di sini threshold 3 lagi, terus kedua titik download image dan video test ya, download image dan video test. Kalau sudah, ditambahkan lagi di bawahnya kode ya. Jadi kita polanya tambah teks, terus teks itu adalah buat section ya, section, terus di bawahnya kita tambahkan kode lagi. Nah, kodenya ada di bawah. Oke, saya ketik dulu. Ini teman-teman bisa ketik Gdown ya. Kita pakai Google Drive download ya. Ini sudah ada di apa namanya? Sudah ada di Google Colab Gdown ini. Nah, terus Gdown ini membutuhkan ID dari si apa namanya? ID dari file yang ada di Google Drive. Nah, ini ID-nya cukup lumayan panjang. Saya kopikan saja di sini ya. Saya copy di chat aja ya. Oke. Silakan di paste. Gdown 1WFX00C2. Setelah itu kalau udah dijalankan. Nah, kalau ada dialog seperti ini, are you still there? Kadang-kadang suka muncul seperti ini di Colab. Ini di checklist saja I am not robot. Ya. Nah, ini sudah terdownload nih ya. Sudah terdownload filenya dengan menggunakan perintah gdown 1wfx00c2jhe. Nah, ukurannya sekitar 21,7 MB ya. Dia nama filenya databases ya, databases. Coba silakan di copy dari chat di Zoom, setelah itu di paste ke dalam sini ya. Copy bisa kan Ctrl C, kemudian paste Ctrl V. Setelah itu di running. Nanti hasilnya seperti ini ya. Ada tulisan downloading
from https://drive.google.com to content-database.zip. Nah, di sini sudah menunjukkan 100%. Nah, data yang sudah di-download nanti teman-teman bisa lihat di bagian sini. Ada di bagian folder nih ya. Di sebelah kiri ada beberapa menu ya. Di paling bawah ada menu folder. Coba diklik saja ya. Diklik. Nah, nanti filenya ada di sini nih. Namanya databases.zip ya. Dia dalam kondisi terzip ya. Dalam kondisi terkompres ya. Dengan .zip ya. Setelah itu kalau mau close ya diklik sekali lagi. Oke. Sekarang langkah selanjutnya kita bikin teks lagi di bawahnya ya, bikin teks lagi. Saya kasih nama, kasih bikin tiga, terus apa namanya, ekstrak ya, ekstrak file zip. Saya itu kasih kode di bawahnya, oke, seperti ini. Nah, cara untuk melakukan zip, cara untuk melakukan zip tinggal di unzip saja ya. Ketik tanda seru, unzip, nama filenya, databases.zip. Ya, databases.zip. Kalau udah dijalankan, nanti dia akan ekstrak ya. Dan ke folder data ya. Dia akan ekstrak ke folder data. Kalau mau dicek, lihat saja di folder, nanti ada muncul folder data namanya. Nah, itu isinya adalah file-file yang akan kita lakukan tes ya, test detection, paste detection. Nah, sebelumnya kita ada salah penomoran ya. Kita ada salah penomoran di sini. Kita double klik di import library. Double klik ini import, ini kita namain dan setup dan import library. Setup dan import library. Ya, di double klik terus diperbaiki setup dan import library. Setelah itu di bagian 2 di double klik ya, ini duanya hilangkan saja. Ini ditambah 1. Nah, seperti itu. Dolarnya crashnya ditambah 1. Duanya dihilangkan. Setelah itu yang bawah juga sama, yang 3. Ini tambah 1 crashnya. Nomor 3, nomornya dihilangkan saya. Oke, jadi nggak ada nomornya. Nah, jadi seperti ini ya. Download image dan video. Kalau untuk ngeditnya tinggal di double klik aja. Tambahkan jadi 4, ekstrak zip, ekstrak ini juga 4 ya, nomornya dihilangkan. Oke, yang lain gimana? Coba statusnya. Ada yang problem nggak? Kak, tadi yang atas dinamain apa, Kak? Yang atas setup dan import library. Setup dan import library. Yang lain gimana? Pak Is, Pata? Ya, Pak. Udah bisa ya? Pak, sudah Pak. Oke. Napis gimana Napis? Belum, Pak. Napis sampai mana?
Bagian download image. Oke, lagi download image. Oke. Setelah itu sambil nunggu dia ini habis jalan, diketik aja yang bawah, nggak apa-apa, nggak masalah. Unzip databases.zip. Ekstrak sudah. Sekarang kita coba lakukan membaca gambar. Kalau yang sudah sukses bisa dicek di folder ya, di bagian folder sini. Nanti datanya, kalau misalkan sudah di-download, berarti ada data file namanya databases.zip. Kalau sudah diekstrak, nanti muncul folder data, ada masker.jpg, masker1.jpg, terus ada single kit.jpg, dan lain sebagainya. Kak, aku kalau nggak ke ekstrak. Di bagian ekstrak muncul error nggak? Ada error nggak? Bentar. Nggak muncul Belum ya, di kayak jalan. kakak malah malah komen not found. Komen ini kurang tanda serunya di sini ada tanda seru. Udah kak. Udah. Unzip-nya udah benar? Unzip. Udah. Udah. Terus udah dijalanin? Udah. Pas dijalanin apa di bawahnya sini? Teks di sini apa? Udah deh. Udah deh kak. Udah ya? Udah muncul ya? Udah. Kalau diklik nanti dia ya mungkin perlu di refresh sedikit ya. Kalau dia belum muncul. Ini diklik tanda apa namanya? Refresh ya. Oke, tinggal lapis ya. Kita lanjut dulu. Terus kita akan coba melampilkan gambar, salah satu gambar yang sudah kita download ya. Tambahkan teks lagi di bawah ya. Tapi kalau masih nunggu bisa ikutin ini. Tambahkan teks di sini, kemudian kasih pagarnya 3. Kita kasih judul membaca dan menampilkan gambar. Image ya, menampilkan image. Kalau sudah tulisnya, ingat kerasnya ada 3 ya, terus 2. Ini sebenarnya tidak ngaruh ke kode, cuma nanti untuk formatting aja, formattingnya. Nah, tambahkan lagi kode di bawahnya. Ya, di sini kita coba bikin teks lagi deh, bikin teks lagi di atasnya. Nanti kodenya belakangan. Di atas ini, bikin kode lagi ya. Jangan di bawahnya ya, di atasnya. Bikin di sini membaca gambar ya. Kasih 4. Nah, membaca gambar, kasih pagarnya 4 ya. Kalau misalkan udah terlanjur, ini bisa di drag sebenarnya. Bisa nggak ya? Di drag, ini dikasih panah untuk ke bawah, tapi nggak usah. Nah, nanti bagian membaca gambar, kita ketik image sama dengan cp2.image ya, image read. Setelah itu data single, kita mau baca file single kit.jpg. Nah, setelah itu di bawahnya kita ketik image. Kalau sudah dijalankan. Warnanya biru nih. Image. Oke, print image ya. Hah? Berapa?
Oke, gimana yang lain? Sudah? Kalau sudah dia nanti muncul seperti ini ya. Banyak angka-angka nih. Sebentar. Nah, banyak angka-angka ya. Print image, image, cp2.imread, data, single kit, print image ya. Gimana yang lain? Mata, Faiz, aman? Aman Pak, aman. Aman, Pak. Aman ya. Napis gimana? Hanan? Nah, saya jelasin dulu sedikit ya. Ya. Sebentar, ini ada yang Napis saya mute ya. Oke, saya jelasin sedikit. Jadi gambar itu, sebuah image di dalam komputer itu direpresentasikan sebagai angka ya. Jadi dalam satu pixel, jadi image itu kan ada banyak ya, ada terdiri dari pixel-pixel. Kalau misalkan ukurannya banyak gitu kan, 16 misalkan HP teman-teman melakukan pemotretan itu ukurannya 16 megabyte pixel. 16 MB pixel itu berarti ada sekitar 16 juta pixel ya. Satu titik di image itu adalah satu pixel. Nah, satu titik itu direpresentasikan dengan angka ya. Nah, angkanya di sini ada 3 ya. Nah, setiap warna itu adalah kombinasi dari channel red ya, merah, sama green sama blue. Jadi kombinasi antara red ya, nilai minimalnya itu adalah 0 ya. Kemudian nilai maksimalnya itu ada 255 ya. Kalau kita gabung merah 151 berarti merahnya itu setengahnya ya, setengah dari 0 sampai 255 kan tengah-tengahnya itu adalah 151. Terus 162 sama 200. Ya. Berarti nanti kira-kira habis di mute, oke. Nanti kira-kira ya warnanya pertengahan ya, bisa jadi oranye, bisa jadi itu nanti atau bisa jadi abu-abu gitu ya. Nah, setiap pixel itu seperti ini. Satu titik itu direpresentasikan dengan 3 angka ini ya. 3 angka. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah ya, ini angkanya banyak ya. Di angkanya ada banyak. Tuh. Kalau teman-teman mau lihat ukurannya ya, kita ketik di kode di sini di bawahnya. Ukuran dari image ini berapa sih? Ukuran dari si image ini berapa pixel sih? Nah, kita bisa tambahkan kode di bawah sini. Kita print image.shape ya. Melihat ukuran dari si image. Oke, ini kira-kira nih. Ukuran dari matriks tadi adalah 534 dikali 800 dikali 3. 3 itu adalah channelnya ya. 800 itu adalah lebarnya, width. Sedangkan 534 itu adalah dia tingginya, height-nya. Kalau sudah, tolong tambahkan teks lagi di bawahnya. Ya, tambahkan teks lagi. Kasih pagarnya 4. Kita akan menampilkan gambarnya. Menampilkan image-nya. Nah, setelah mengetikkan teksnya, kita masukkan kode di bawahnya. Untuk menampilkan gambar, tinggal ketik cp2 underscore imshow image ya. Seperti ini. Imshow kalau sudah dijalankan. Nah, ini adalah gambarnya. Ya. cp2 imshow image. Dapat diketik sampai muncul gambarnya. Kak, CV2-nya error. cp2-nya error. Iya. Kalau misalkan cp2-nya error, coba yang bagian ini di running lagi. Running lagi, setelah itu baru di running cp2-nya. cp2 underscore imshow. Yang kotak pertama tadi, tolong di running kembali. Gimana? Bisa? Masih error, Kak. Masih error. Coba kalau masih error di screenshot yang bagian errornya. Kirim ke WA ya.
Sudah dikirim ya? Sebentar, saya cek dulu. Oke, sipil. Berarti ini, Napis mungkin belum ngetik yang atasnya ya? Yang atas ini belum ngetik ya? Bikin aja di atasnya Napis, di ini. Import CP2, import NumPy. Ini saya kopikan ke ini ya, ke apa namanya? Ke WA deh. Ke WA, ke ini aja chat ya. Kamu ketik di atas aja, kamu tambahin kode ya. Di atas mana misalkan kode kamu itu, kode kamu di atas, kamu tambahin aja kode di atas. Nah, terus kamu paste di sini misalkan, terus kamu running. Itu kalau kamu belum ngetik yang ini, kalau udah ngetik tinggal kamu jalanin aja CP2. Setelah kamu jalanin harusnya dia udah nggak masalah di bagiannya. Mungkin tadi ini kali ya, ketinggalan habis yang bagian atasnya. Coba diketik yang bagian sini. Nih, bagian atasnya napis mungkin. Nih. Yang ini belum ya, Pis ya? Diketik Udah aja belum nih. lengkap tapi Oh, ada yang belum. kelewat. Oke, Iya. coba diketik. Itu yang tadi saya kirim kayaknya terlalu panjang ya. Tapi sama aja sih harusnya. Kalau udah diketik terus di apa namanya? Dijalankan, setelah itu jalankan lagi imrite-nya. Yang image imrite. Yang lain sudah muncul fotonya? Udah Kak. Ya, Pak. Sudah, Pak, sudah. Oke, sudah. Oke, bagus. Oke, kita tunggu napi sebentar. Error kah masih? Error. Yang pertama di run tetap gak bisa. Tetap Yang error. pertama yang mana tuh? Yang import CV2. Input CP2 error. Iya. Masa? Coba di Iya. screenshot lagi. Coba di screenshot. Oh, itu underscore-nya cuma satu, harusnya dua. Oh, Underscore dua. Yang bawah juga ya, np underscore version underscore. Setelah itu dijalanin, nah harusnya udah nggak masalah. sudah Kak. Sudah. Imrite-nya udah di ini, udah dijalanin lagi. Yang ini nih, coba dijalankan lagi yang imrite. Non Kak. Hah? Apa? Non. Non. Maksudnya non? Tulisannya non. Tulisannya non. Coba di screenshot lagi. Tulisannya non. Oh, oke. Berarti kamu belum ada ininya, Pis ya? Pan. Di foldernya belum ada datanya ya? Belum ada folder data ya? Belum. Oke, kalau belum, kamu harus download dulu. Nih, download ini dulu. Bikin aja kode, kamu ketikkan ini.
G down. Nah, tuh saya taruh di Gidon Zoom udah ya. kak. Oke, dan udah. Berarti Gidon udah. ekstraknya yang belum. Ekstraknya yang belum ya. Iya ekstraknya yang belum. Oke, diekstrak dulu. Di atasnya ya, sebelum image tadi. Ya, habis itu harusnya udah oke. Nah, di sini ada gambar anak kecil. Nanti kita coba deteksi wajah yang ada di sini ya. Kita coba deteksi gimana caranya nanti pakai HAR ya. Pakai HAR sambil nunggu tapi sebentar. Sudah habis? Sudah oke? Gimana habis? Udah kak sudah. Sudah bisa muncul gambar ya? Udah. Oke, sekarang kita sebentar ya. Oke, sekarang kita bikin baru ya, bikin apa namanya? Oke, kita bikin baru di sini teks ya. Kasih pagar 3, kasih pagar 4, konversi image ke abu-abu atau grayscale ya. Konversi image ke abu-abu atau grayscale. Nah, grayscale ini image abu-abu, dia punya channelnya satu ya, satu channel. Jadi nanti lebih ringan ketika kita lakukan proses deteksi wajah ya, ketimbang yang 3 channel. Cuma memang kelemahannya kalau satu channel atau grayscale dia jadi seperti foto zaman dulu gitu ya, foto abu-abu karena cuma satu channel. Setelah itu tambahkan kode di bawahnya ya, tambahkan kode di bawahnya. Kita buat variabel sini gray image sama dengan cp2.cpt color ya. Kalau di sini besar, tulisnya besar ya, karena coding di Python itu case sensitif. Kalau C-nya kecil, kecil, C-nya besar, besar, itu berbeda ya. Kemudian dalamnya image, cp2.color, color BGR to gray. Color BGR to gray. Nah, terus kita tampilkan lagi cp2 show gray image. Kalau sudah jalankan, nanti hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya adalah gambar abu-abu. Nanti gambar abu-abu ini yang akan kita lakukan deteksi. Karena di gambar abu-abu ini cuma satu ya, jadi lebih ringan untuk proses deteksi. Tapi sebenarnya wajahnya sama saja, posisi-posisi sama saja, cuma channelnya yang cuma satu, sehingga warnanya jadi abu-abu.
Udah, bisa? Sebentar Kak. Oke, Error Pak, atribut error, error. Errornya apa tulisannya? atribut error. Atribut error. Yang sini ya, coba lihat. Kamu salah ketik berarti. Oh itu pakai O ya? Pakai apa? Nol ya Kak? Enggak, pakai O. Color bacanya. Tulisannya color. BGR to gray. Lihat kalau di sini besar semua berarti kamu tulisnya besar semua. Kalau sini kecil ya kecil semua. Itu Pak, udah benar bukan Pak? Ya, coba di screenshot ya. Sudah di screenshot ya. Saya cek. Udah Kak. Oke, sebentar saya cek dulu. CP, kamu salah nih. Kurang T. Oh, CPT. Ya, CPT. Ya. Kalau coding ini apa namanya? Belajar teliti nanti. Kalau spasi, beda titik, beda huruf, pasti error. Ya. Jadi kalau coding itu dipaksa harus teliti. Ya, huruf besar, huruf kecil, spasi, koma. Jadi kalau diketik ini ya harus harus sama banget gitu, harus sama banget. Tulisannya harus sama. Ya Pak, udah Pak. Oke, sudah muncul grayscale-nya. Ya. Napis gimana Napis? Bisa? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Oke. Hanan sudah, Faiz? Aman Pak, aman. Sudah Pak. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Sekarang kita sudah kompresin ya. Sekarang kita bikin di bawahnya teks baru ya. Kasih 3 pagar ya. 3. Kita buat deteksi wajah. Gambar bayinya sudah, gambar anaknya sudah. Sekarang kita lakukan deteksi wajah. Bikin teks, kasih pagar 3 ya, deteksi wajah. Di bawahnya tambah 1 kode lagi ya. Di bawahnya tambah 1 kode. Sekarang bikin teks lagi. Jangan kode dulu, maaf. Teks dulu ya. Teks dulu di atasnya, di atasnya kode. Sini kasih 4. Load konfigurasi hard cascade untuk deteksi wajah. Load konfigurasi hard untuk deteksi wajah. Baru di bawahnya bikin kode ya. Setelah itu kita ketik di bawahnya paste cascade sama dengan cp2 dot cascade, C-nya besar ya, cascade classifier. Cascade classifier har cascade frontal face underscore tipo. Nah ini biasanya sering salah ketik di sininya nih. Ya udah seperti itu. Load konfigurasi hard untuk deteksi wajah. Pas case kalau udah dijalankan, oke, dia nggak muncul apa-apa ya, nggak muncul apa-apa. Pas paste cascade cp2.cascade classifier. Ininya jangan salah nih. Kalau salah nanti errornya nggak waktu menjalankan ini, tapi nanti pas deteksi wajahnya bagi error. Hair cascade frontal face tipo. Ini rawan error yang ini. Frontal face wajah depan ya, frontal. Nanti ada wajah samping. Side face. Oke, sudah. Aku malah atribut error Kak. Berarti kamu salah di sininya. Coba lihat lagi. Nih, saya besarin tuh.
S-nya 2. Kaskade ya, kaskade. Sudah. Sama aja kak. Coba di screenshot. Udah, screenshot. Nah, saya cek. Attribute motivation, attribute cascade classifier. Kamu salah. Kamu salahnya di mana? Salahnya di sini nih. Kamu C-nya kecil. Oh, Nah, yang tadi saya bilang harus sama. C-nya besar, kecil. oh ya udah kak. Udah, ada lagi yang error? Kalau sudah, bikin teks di bawahnya lagi, ya. Bikin teks di bawahnya lagi. Kita kasih pagar 3, ya. Kasih pagar 3, deteksi wajah. Setelah itu, bikin kode di bawahnya. Bikin kode di bawahnya basis, ya. Basis sama dengan base cascade. Base cascade dot detect multiscale gray image yang sudah kita ubah jadi gray tadi, yang akan kita lakukan deteksi. Terus get picture 1.1, ya, min neighbor sama dengan 5, min size sama dengan 30. Oke, saya kecilkan ya. Oke, nah, coba diketik. Terus di bawahnya print f found ketemu len basis, ya. Found berapa basis gitu ya. Oke, silakan. Pak, Yuk, coba ke kodenya lagi, Pak. kodenya lagi. Ini bukan kode. Oh, tampilan di saya membuat file Python dengan mengimpor das. Oh, itu. Oh, udah. Oh ya, sekarang udah. Ini udah. Nah, Pak. Oke. Yang tadi kelihatannya apa? File PDF ya? Iya, Pak. Oh, oke.
Udah jalanin, nanti hasilnya seperti ini. Oh, ada error. Sebentar. Detect multiscale gray image. Diketik dulu aja. Ntar kita lihat errornya. Min neighbor 5 min 30 harddisk. XML. Oh iya. Ada salah dikit nih. Saya lihat sebentar. Oke, sudah ya. Tadi yang sebelumnya ada salah sedikit. Saya copy ke ini. Yang bagian atas ini tadi salah ketik. Saya kirim ke ini saja. Biar cepat. Nah, Berarti bisa yang di-reply. salah yang atasnya, Kak. Yang salah yang atasnya. Di copy saja dari Zoom-nya. Nah, ini setelah kita deteksi, dia bilang pound 1 PS ya. Artinya ketemu nih ada satu wajah, gitu kan, ada satu wajah. Dan memang benar di atas itu di gambar kita ini ada satu wajah ya, yaitu gambar wajah anak. Oke, kalau sudah kita lanjut ya. Kita lanjut mendeteksi wajah. Sekarang coba kita print dulu PSIS itu isinya apa sih? Ya, coba kita tambahkan kode di bawahnya sini, terus kita ketik PSIS. Setelah itu enter. Nah, PSIS itu adalah terdiri dari angka-angka ya. Dua angka pertama menunjukkan posisi ya, X dan Y secara dimensi, dia menunjukkan posisi awal wajah itu. Yang kedua itu adalah width sama height-nya. Jadi width-nya itu 190 pixel dan height-nya itu 190 pixel. Nah, dari data ini nanti kita akan coba bikin kotak ya pada wajah anak tersebut ya. Kita mau coba bikin kotak pada wajah anak tersebut ya. Oke. Caranya sekarang kita bikin teks baru di bawah ya. Bikin pagarnya 4, menggambar kotak pada wajah. Pak, saya masih Ya, error, Pak. yang mana error? Yang deteksi wajah itu. Tadi yang ini sudah diperbaiki belum? Udah di copy tadi sih. Coba Sebentar. coba lagi, coba cek. Masih error, Pak. Error. Coba yang error kirim ke WA coba. Saya cek. Oh, Pak. Mapis error. Kita lihat. Invalid cinta. Oh, ini kamu salah di sini, Pis. Ini titik nih, bukan koma nih. Titik.
Setelah titik baru koma. Coba lihat di sini. Patah mana? Errornya yang mana? Itu Pak. Pass cascade is not defined. Pass cascade is not defined. Kamu belum dijalanin yang ini. Apa tak? Oh iya, jalanin Kamu dulu ya. jalan. Iya, jalanin dulu. Setelah itu baru jalanin yang bawah. Kak, saya bentar, Kak. Ya, kirim aja ke WA. Sama aja Pak, Hah? masih sama aja. Errornya sama. Pass cascade is not defined. Name faces uh, not defined sekarang. Oh iya, ininya kamu kurang S. Apanya? Oh, iya, pas. Ini kan ada S-nya kan? Oke Pak, udah. Oke, siap. Tapi sudah oke? Kanan tadi keluar ya? Oke, kalau yang sudah, kita mau menggambar kotak pada wajah ya. Kita double klik lagi yang tadi pada wajah yang terdeteksi. Ya, setelah itu tambahkan kode di bawahnya. Tambahkan kode. Oke, kita mulai ketik nih. Mulai serius ketiknya. Kanan 2 error ya. Object harus detect multiscale. Detect multiscale. Kamu S-nya besar, Hanan. Nih, S-nya besar. Itu satu. S-nya besar. Terus, iya, S-nya besar ya. Kamu Ya ketik udah, Kak. besar. Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah, kita mulai menggambar kotak. Ya, ini mulai serius codingnya. X ya, Y, terus W, H, in basis ya. Tadi kan kita sudah dapat tuh koordinat dari wajahnya, ya kan. Sekarang kita coba gambar CP2 dot rectangle image terus X, Y. Nah, ini rawan salah ini. X plus Y, Y plus H, ini warnanya ya, 255 0,0 ya, titik sini misalkan 5. Oke, enter. Di bawahnya CP2 im show image. Oke, jalankan kalau sudah. Nanti seperti ini hasilnya ya. Wajahnya kita deteksi. Jadi komputer tahu nih. Oh, yang wajah tuh sekitar sini gitu ya. Coba diketik dulu. Saya ke toilet sebentar ya.
Sudah bisa? Sudah, Pak. Sudah muncul gambarnya? Udah Pak. Oke, Sudah, Pak, sudah. sudah semua? Sebentar. Oke, saya tunggu. Sudah Pak. Sudah semuanya ya? Oke, di sini warnanya apa? Apa namanya? Garis ya, biru semua ya? Biru Biru, Pak, Pak. biru. Oke, biru semua ya. Jadi di sini kita bisa konfigurasi di sini sebenarnya. Sebentar, ada yang suara. Oke, kalau mau apa namanya? Mau ganti-ganti warna, ini kan 255. Tadi kan saya bilang ini adalah red, green, blue ya. Cuma kalau di CP2 dia di sini adalah blue, green, red ya. Kalau berdua 255-nya di bagian red, bagian blue berarti dia biru. Misalkan ini kita kasih 0. Nah, ini kita kasih 255. Berarti nanti jadinya hijau ya. Tapi ini sudah di ini ya, sudah ditiban ya tuh, dia jadi hijau ya. Kalau mau ganti jadi warna misalkan yang ini, yang ini berarti red 255. Nah, seperti itu. Bisa juga gabungan, misalkan birunya setengah 128, kemudian greennya setengah 128, kemudian merahnya mungkin 100 gitu kan. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oh, ternyata warnanya lebih keabuan. Ini juga berlaku di dunia nyata ya. Artinya ketika komponen merah, komponen biru, komponen hijau kita gabung, nanti hasilnya seperti ini kalau digabung ya. Sudah semua? Tapi sudah belum? Sudah Pak. Sudah? Kalau sudah, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke bawah. Sekarang kita masih punya banyak file di sini ya. Masih banyak, kita coba deteksi satu-satu semuanya. Di bagian sini, kita coba deteksi ya. Nah, ini codingnya lumayan ya. Coba tambahkan teks di bawah sini ya. Tambahkan teks lagi. Kasih 4 pagar. Mendeteksi wajah pada beberapa gambar sekaligus ya. Mendeteksi wajah pada beberapa gambar sekaligus. Oke, setelah itu tambahkan kode. Oke, ini kodenya agak panjang ya. Kita coba ketik pelan-pelan ya. Pertama, kita masukkan data pad sama dengan data. Oke. Kemudian kita ketikkan di sini hard cascade sama dengan cp2 dot cascade classifier. Ini metode yang di atas. Kamu bisa copy sebenarnya. cp2 dot data dot hard cascade. Terus plus hard cascade frontal.html. Setelah enter di bawahnya. Kemudian di sini ini ya saya kasih komentar ya. Di atasnya komentar. Untuk folder data. Terus ini mendefinisikan classifier hard. Terus di bawahnya kita define fungsi untuk deteksi wajah. Oke, di bawahnya dep ya. Kalau untuk mendefinisikan fungsi di Python pakainya dep. Detect basis image path. Kasih titik 2. Kemudian kita baca image-nya sama dengan cp2.inread image path. Terus di bawahnya gray image. Sama dengan kita convert ke ini baca image ya. Baca image
Terus di bawahnya convert menjadi gray. Yang hijau-hijaunya boleh nggak ditulis ya. Ini saya komenkan aja biar paham maksud kodenya adalah apa gitu. Terus kita convert menjadi .gpt color image gp2 color bgr to gray. Terus deteksi wajah. Page sama dengan var cascade dot detect multiscan gray image koma scale vector 1.1 min neighbor sama dengan ini. Setelah itu kita return basis image. Oke, dah itu satu ya, satu fungsi. Terus di bawahnya ambil semua file pada directory jpg file ya, karena filenya adalah file JPEG. App for app in OS list dir. Kita ambil seluruh direktorinya, data head if app.enwith .jpeg ya, yang JPEG saja kita ambil. Oke, saya naikkan kolom sama dengan 3. Ini nanti buat define di grafik ya. Terus pick command axis sama dengan plt.subplot subplots and row sama dengan plain JPEG file pg list JPG file plain JPEG file plus kolom and row sama dengan plus kolom ini satu ya. Terus dibagi-bagi kolom, dibagi kolom. Terus encode sama dengan kolom big size dan 15,15. Oke, itu mendefinisikan plotnya ya. Selanjutnya kita pour di bawahnya. Kita pour untuk menggambar menggambar image dan deteksi rectangle-nya. AX, JPEG file in zip access.flatten JPEG file JPEG file
image sama dengan os.pad.join database, koma jpg file. Nah, setelah itu kita ketik deh page, image sama dengan detik basis image file. Oke. Terus saya naikin ke atas ya. Masih ada di bawahnya. For X, Y, ini kita mulai menggambar rectangle-nya. A, Y, W sama H in basis p2 dot rectangle image sama yang tadi ya, X, Y, X plus W, Y plus H, terus warnanya 255, kita pakai warna biru, kemudian ininya tebalnya misalkan 4 ya, terus kita gambar ax dot imshow cp2 dot cptcolor cptcolor mana dia, color bgr to rgb, convert color image cp2 color bgr to rgb, kita convert dari rgb, terus kasih judul set title jpg file ax dot axis of. Oke, lanjut tiga lagi. Di bawahnya lagi for i di bawahnya lalu kita pilih plt.type layout, terus plt.show. Silakan diketik. Kalau sudah, nanti kalau dijalankan hasilnya dia seperti ini ya, error ya. Perhaps you missed a comma. Ntar saya cek dulu. pg files column and column big size sama dengan 5,12. And rows. In basis image x, y, x plus y, y plus h, 255. Oke. Diketik dulu aja, nanti kita perbaiki kalau ada error. Apple object is not callable. Oh iya, betul. Ini kurang koma nih, Pak. Udah betul kodenya? Silakan diketik. Nah, hasilnya nanti seperti ini ya. Ditampilkan beberapa gambar ya. Dia akan langsung akan langsung deteksi ya. Untuk yang masker ini programnya kesulitan. Tapi yang lainnya nih seperti ini juga nggak, yang pakai kacamata atau nggak bisa
Tapi ada juga yang pakai kacamata bisa ya, yang pakai masker juga kadang bisa ya, kadang ada yang enggak, kadang ada yang bisa ya. Ntar kita bahas kodenya, coba diketik dulu. Kak, coba ke codingannya kak. Sudah ya? Udah kak. Oke. Kalau sudah coba langsung dijalankan ya. Nanti kita lihat errornya apa. Saya ada error lagi, Pak. Apa? Yang mana? Ntar dulu saya screenshot. Oke, boleh. Itu, Pak. Oke, sebentar saya cek. In calls or enroll, did you enroll? Ini apa namanya? Patah. Coba lihat di sini kan.
enrow nih. Ini ada S-nya. Sama encalls ada S-nya. Ya, ini ada S-nya, enrows. Oke, Pak. Oke, yang kolom udah. Yang lain gimana? Ada error? Udah, Pak, tapi masih error juga. Oke, error. Coba di apa? Di screenshot lagi. Errornya sama nggak? Bentar. Betul, error encalls. Did you intend to call subplot? Saya Oh, ada ini juga, Pak. ini apa? Patah kurang S di sininya. Subplotnya kurang S. Oh, oke, Pak. Oke. Kanan gimana? Itu masih ada salah tuh patah tuh. Akse tuh. Harusnya AX. Akses di sini ya. Akses. Oke, Pak. Eh, Akses. Oke, kanan. Image, apa ini? Oh, oke. CPU2 Imrit. Hanan di atas ya. CPU2 Imrit. Oke, ini Hanan. Coba lihat ini. Ini harusnya indent nih. Maksudnya kamu pencet tab aja di sini. Nah, di detect basisnya. Itu diapain, Kak? Tadi sebelumnya sejajar gini ya. Kamu Iya. kamu pencet tab biar sejajar sama biar maju. Kayak bikin paragraf kita pencet tab. Kalau di Python dia harus rapi, tab-tabnya harus sama. Berarti harus sejajar ya, Pak? Ya, harus sejajar. Kalau fungsi jangan sejajar sama depth ya. Sejajar sama ini dia. Nih, dia lebih maju kalau dibandingkan sama depth lebih maju. masih ada yang error, Pak. Oke, copy lagi nggak apa-apa. Di screenshot lagi. Oke, Pak. The table image kepada min neighbor. Sudah harus escape. Detect modus controls. Ini errornya apa ini? Kata min Kalau di bawah, neighbors ya. Bawahnya apa errornya? taruh dulu. Saya screenshot. Oke. Saya masih error juga, Kak. Coba Hanan screenshot yang ada merahnya, line merahnya itu. Di kodenya yang merah coba di screenshot. Oh iya. Udah, Pak. Empty. Apa yang Oke. error? Sudah ya.
Frontal festival. Ini nih, kamu error di sini patah. Kamu har doang itu. Invalid syntax. Oh, coba ke atasan lagi screenshotnya Hanan. Oh iya, Kodenya kan yang ada yang merah tuh, yang di kodenya. Coba ke atasan lagi screenshotnya. Yang lain gimana? Nafis, Faiz, aman? Masih ngetik, Pak. Aman Pak, aman, aman. Oke, siap. Hanan ini errornya apa ya Hanan ya? Invalid syntax tadi ya? itu kok ada screenshotnya apa namanya yang Ya, yang invalid syntax ya? Oh iya iya iya. Benar-benar. Ini nih kamu error di sini nih. Sama dengannya nggak ada. oh yang scale vector. Ya, itu nggak ada sama dengannya kan? Oh iya, Oke, coba jalankan lagi. Udah, Pak. Sudah bisa? Udah. Oke, sudah muncul lagi nih. Sudah. Oke, kalau sudah kita tunggu Nafis sama Hanan. Tapi deteksi wajahnya salah. Salahnya gimana? Coba Pakai screenshot. kotak Pas. birunya Coba satu beda. screenshot satu coba. saya kan masih Kak. Masih apa? eh ini udah gak ganti lagi atribut error. Oh, oke. Itu ini coba di screenshot lagi biasa. Attribute error ya. Oh, ini yang salah itu yang ini ya. Yang masker ya. Ada yang masker, ada yang salah ya. Iya, Pak. Nih, di sini yang masker itu tidak terdeteksi. Terus yang bawah, oh, kamu banyak yang error ya. Iya, Pak. Saya banyak error. Tapi yang ini benar ya, yang anak kecil benar ya. Benar, Pak. Oke, udah nggak apa-apa. Kemungkinan kodenya mungkin ada yang salah ya. Hmm. Subplots and row. Ini Hanan, row-nya ada S-nya. And row-nya ada S. Sudah Hanan, ada S-nya ya. Di kamu belum ada S-nya itu. Keluar gambar ya Kak. Keluar gambar ini and row-nya. Kamu kan ini apa namanya? Nggak ada S-nya di sini nih. Nggak ada S-nya nih. Iya udah Kak yang itu. Oh, udah, coba dijalanin lagi. Setelah itu apa? Iya, malah kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada gambarnya, nggak ada itu ini. Nggak ada gambarnya sama sekali. Iya, Coba cuma ada ada kotak-kotak dong. ada errornya pasti deh. Ada errornya. Coba lihat errornya di bawah bagian bawahnya. Type error. Ada nggak errornya? Ada. Coba di screenshot errornya.
Argumen must be join. Oh, oke. Kamu salah di sini. Di sini nih. Ini bukan nggak pakai S. Sudah. Part join kan? Ini nih, kamu nggak pakai S nih. Harusnya nggak pakai S. Oh, Yang yang kedua ini nggak bawahnya pakai ya, S. Kak. Yang bawahnya nggak pakai S. Sama aja, Kak. Masih sama, errornya masih sama? Iya, masih sama. Tapi ini ganti dia ke atribut error lagi. Oke, coba lihat. Yang error Dis- baru apa? Atribut error, Kak. Ya, di screenshot aja yang kodenya yang merahnya apa? Oh iya. Kak, ini nggak ada errornya, tapi gambar nggak muncul. Nggak ada errornya, gambar nggak muncul. Iya, Pasti ada error ya. tapi nggak ada tulisan error di sini. Coba di bawahnya ada, Pak. Coba sekali. Di Nggak bawahnya ada, nggak Kak. ada Kosong. error sama sekali. Masih sih? Coba screenshot. Iya, Kak. Udah kirim ke saya. Kanan salahnya di sini. Ini nih. C-nya besar. Di atas. GPT color nih. Ini C-nya besar. C yang ini nih. Mana? Napis sudah ngirim belum? CVT color Oke. change. Tidak muncul apa-apa ya. Oh iya. Habis. Iya, Pak. Ini P-nya kecil nih. Kamu besar tuh P-nya. P, oh iya. P yang bawah itu. Tetap, Pak. Tetap apa? Tetap nggak muncul apa-apa. Tetap nggak muncul apa-apa. Oke. Iya. Ini kamu salah nih. Aksis. Sis, oh iya. Terus ini juga kamu salah nih. Sup. Subtol. Kamu subtol kan? Iya. Nah, harusnya subplot. Terus apa lagi? Kak, saya udah muncul gambarnya. Cuman ada beberapa yang nggak muncul. Beberapa yang nggak muncul. Ada berapa yang nggak muncul? Ada 5. Oh, ada 5. Kok banyak? Kalau cek di file data, ada berapa file JPEG-nya? Ada banyak. Tetap nggak muncul, Pak. Tetap nggak muncul. Iya, kamu masih ada salah yang lain kayaknya. Tapi ada error nggak itu? Nggak ada. Nggak ada ya? JPEG, akses, reward flatten, JPG file, plus kolom, min 1, iya. Ini cuman emang gambarnya beberapa atau gimana, Pak? Gambarnya enggak, semua yang file JPEG digambar sama dia harusnya ya. Semua yang ada JPEG-nya. Semua file JPG. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 gambar harusnya yang muncul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, saya juga 10, Pak. Ada 10 juga ya. Cuma ada yang ada, ya udah berarti udah 10 gambar. Iya, cuman iya bener deh. Udah Iya, 10 bener. ini memang kosong, ini 2 ini kosong. Oh iya. Tapi berhasil ngedeteksi nggak dia? Misalkan yang anak ini nih. Berhasil? Oke, ya udah. Berarti tinggal lapis ya. Oke, karena sudah jam 10 ya. Ini saya kirimkan ke WA. Nanti mungkin bisa dicobain dulu ya. Besok kita lanjut.
Besok kita lanjut ke gambar-gambar apa namanya? Ke model-model yang lain ya. Oke, saya kirim ke WA saja deh. Biar nanti bisa dicoba-coba. Oke, sudah saya kirim. Ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Nggak ada, Kak. Tidak, Ada ya? Pak. Kalau nggak ada, kita lanjut besok jam 8 ya, insya Allah ya. Oke, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.